Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizka Kurota Ayun dan juga rekan saya Hasna Atia Rohma ingin mempresentasikan materi mengenai haji dan umroh. Sebagai umat Islam, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kedua ibadah ini. Haji dan umroh merupakan ibadah yang dilaksanakan di tanah suci Mekah dan memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Melalui ibadah ini, seorang muslim tidak hanya menjalankan perintah Allah saja, tetapi juga belajar mengenai kesabaran, pengorbanan, keikhlasan, serta persaudaraan sesama umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu pengertian haji. Secara bahasa, haji adalah tujuan dan maksud, sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Nah, maksudnya yakni haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim bagi yang mampu. Secara sederhananya, haji ini dapat diartikan sebagai perjalanan menuju Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Namun sebenarnya haji bukan hanya perjalanan fisik saja untuk menuju Mekah, tapi haji ini juga merupakan perjalanan spiritual yang mengajak seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, seseorang jamaah harus mempersiapkan fisiknya, mental, dan juga finansial agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Nah, pengertian umroh. Selain haji, terdapat pula ibadah umroh yang sering disebut sebagai haji kecil. Umroh ini adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Secara bahasa, umroh adalah ziarah. Secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa yang mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, perbedaan utamanya dengan haji ialah waktu pelaksanaannya. Jika haji ini hanya bisa dilakukan pada bulan-bulan tertentu, maka umroh dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Meskipun lebih sederhananya, umroh ini tetap menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hukum mengerjakan haji dan umroh. Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan mampu melaksanakannya. Kewajiban ini cukup dilakukan sekali dalam seumur hidup. Sementara itu, mengenai hukum umroh terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun secara umum, baik haji maupun umroh merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ibadah ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mengenai syarat wajib haji dan umroh. Di sini tidak semua orang diwajibkan melaksanakan haji dan umroh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu beragama Islam, berakal sehat, baligh, merdeka, dan mampu. Nah, mampu yang dimaksud di sini bukan hanya berkaitan dengan biaya saja, tapi juga dengan kesehatan yang baik, keamanan selama perjalanan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang tidak memberatkan umatnya dan juga mempertimbangkan kemampuan masing-masing individu. Selanjutnya yaitu wajib haji. Jadi, wajib haji dalam pelaksanaan haji ini terdapat beberapa amalan yang termasuk wajib bagi pelaksanaan haji, seperti ihram di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, tawaf wada, dan menjauhi larangan ihram. Apabila wajib haji ini ditinggalkan, maka ibadah haji tetap sah, tetapi jamaahnya ini diwajibkan membayar dam atau denda. Nah, oleh karena itu, setiap jamaah perlu memahami tata cara pelaksanaan haji dengan baik agar dapat menjalankannya secara sempurna. Dalam pelaksanaan ibadah umroh, terdapat dua wajib umroh yang harus diperhatikan oleh setiap jamaah. Yang pertama, ihram dari miqat.
yaitu memulai niat umroh dari batas tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, menjauhi larangan ihram, seperti memotong rambut, memakai wewangian, atau melakukan hal-hal yang dilarang selama keadaan ihram. Dengan melaksanakan kedua wajib umroh ini, ibadah umroh dapat dijalankan dengan baik sesuai syariat Islam. Kemudian rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka ibadah haji menjadi tidak sah dan harus diulang pada kesempatan lain. Rukun haji terdiri dari 6 hal, yaitu ihram. Ihram adalah niat memulai ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan mematuhi larangannya. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah wukuf. Yang keempat, sa'i, berjalan atau berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahalul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhir sebagian larangan ihram. Yang keenam, tertib, yaitu melaksanakan seluruh rukun haji sesuai urutan yang telah ditetapkan. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh adalah amalan pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah saat menunaikan ibadah umroh. Rukun umroh ini terdapat dari satu, ihram, yaitu niat untuk melaksanakan umroh yang dimulai dari mikot. Yang kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, itu sa'i, yaitu berjalan atau berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahalul, dan yang kelima, tertib. Ya, yang dimaksud tertib di sini adalah melaksanakan seluruh rukun umroh sesuai urutan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, larangan selama ihram. Saat berada dalam keadaan ihram, jamaah haji maupun umroh harus menjaga diri dari berbagai larangan yang telah ditetapkan dalam syariat. Larangan tersebut bertujuan untuk melatih kesabaran, kedisiplinan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa larangan ihram antara lain memakai wewangian, memotong kuku, mencukur rambut, berburu hewan, menikah atau menikahkan, melakukan hubungan suami istri, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, serta menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Dengan mematuhi larangan-larangan tersebut, jamaah dapat menjaga kesucian dan kekhusyuan ibadahnya. Yang selanjutnya, macam-macam haji. Dalam pelaksanaannya, ibadah haji dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian umroh setelah selesai haji. Yang kedua, haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu melaksanakan haji pada musim haji yang sama. Yang ketiga, haji qiron, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan dengan satu niat. Kemudian hikmah haji dan umroh. Haji dan umroh tidak hanya merupakan ibadah fisik, tetapi juga memiliki banyak hikmah bagi kehidupan seorang muslim. Melalui ibadah ini, seseorang belajar untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, serta membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat buruk. Selain itu, haji dan umroh mengingatkan manusia akan kehidupan akhirat, sehingga mendorong mereka untuk selalu berbuat baik dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Dengan demikian, ibadah haji dan umroh dapat membentuk pribadi yang lebih bertakwa, sabar, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan mengenai haji dan umroh dapat disimpulkan bahwa kedua ibadah ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat, rukun, wajib, dan tata cara yang harus dipenuhi. Melalui pelaksanaan haji dan umroh, umat Islam tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga belajar tentang kesabaran, keikhlasan, persaudaraan, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh serta memperoleh haji yang mabrur dan umroh yang makbul. Amin.